Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah alhamdulillah walladzi arsala rusulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi arsala rusulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali teman-teman sekalian yang ada di TikTok dan di IG ya. Selamat untuk saling sharing-sharing nanti, dan mungkin ketika nanti ada pertanyaan bisa diketik ya di kolom komentar nanti, agar teman-teman di dua platform ini saling memahami pertanyaannya apa gitu ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, malam hari ini kita bisa berkumpul di Komal seperti biasa, dan mudah-mudahan pertemuan online seperti ini tidak mengurangi sedikit pun pahala yang biasa kita bertemu offline ya, tapi dengan kemudahan alat seperti ini bisa membantu kita untuk menjangkau jauh lebih luas lagi. Artinya ini merupakan salah satu wasilah juga. Ya, jangan sampai wasilah seperti ini kita sia-siakan untuk kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi gunakan fasilitas yang telah Allah berikan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, yang pada akhirnya adalah ini menjadi amal jariah untuk kita. Pada kalinya salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah yang patut dan pantas menjadikan panutan di sosok ya, sosok yang patut kita jadikan panutan, teladan dan idola ya. Tidak ada yang bisa menyamai kesempurnaan akhlak dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang sempurna di bidang apapun, di dalam aspek apapun. Beliau adalah panglima perang. Beliau juga sebagai pemimpin negara, beliau juga sebagai kepala negara, kemudian kepala rumah tangga, hakim yang adil, ya, nabi dan rasul. Sehingga Rasulullah lah yang seharusnya menjadi idola kita yang pantas, karena tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat selain Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini, yang ada di TikTok meskipun di IG ya, Allah berikan kemudahan dalam husnul khotimah nanti, dan mudah-mudahan kita bagian dari umat Rasulullah yang diberikan syafaat. Dan yang ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Sahabat Mu'alaf Indonesia ya, Akhi Prajurit Rasulullah, dan kepada seluruh pengurus beserta jajarannya. Mudah-mudahan ini adalah menjadi salah satu wasilah kita untuk mengembangkan sayap terkait dakwah ini ya, karena dakwah seperti ini bisa jadi memang sudah banyak ya, tetapi bagaimana kita menjadi bagian di dalamnya, dan bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang patut untuk dicatat oleh malaikat bahwa kita termasuk orang-orang yang menyebarkan kebaikan, bukan malah sebaliknya. Allah dan para malaikatnya mencatat kita sebagai hamba-hamba yang lalai. Naudzubillah min dzalik. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kegiatan kita pada malam hari ini dengan tema Ya Allah wa al-Wismi. Ya. Al-Fatihah.
Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian yang ada di TikTok maupun yang ada di IG. Pada malam hari ini kita sudah mendapatkan tema, ya. Dan sebelum saya masuk ke dalam inti, insya Allah nanti ada beberapa kajian yang ada di Sahabat Mu'alaf Indonesia dengan pemateri yang berbeda, insya Allah dengan tema yang berbeda juga. Dan ini menjadikan salah satu tambahan ilmu bagi kita ketika kita mungkin sibuk di paginya ya hingga sore, dan ada waktu malam ini bisa kita ambil ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tema pada malam hari ini adalah tentang why always me, gitu ya. Pertanyaan ini adalah kalau kita bahasa Indonesia kan, ya Allah kenapa harus aku? Kenapa selalu aku? Gitu ya. Pertanyaan ini bisa jadi kita pernah terbesit ketika kita dalam kondisi sedih, kecewa, kemudian Allah berikan ujian yang mungkin ketika itu kita tidak dapat menyelesaikannya. Ya, Allah kasih kesedihan, Allah kasih kekecewaan, kemudian Allah kasih kesengsaraan, dan Allah sempitkan kondisi ekonominya, ya. Kemudian pertanyaan ini muncul, ya Allah kenapa selalu aku, gitu ya. Itu dihasilkan dari sesuatu yang mungkin bisa jadi ujian, ya. Kenapa harus aku, ya? Kalimat seperti ini tuh muncul karena kita belum mengenal Allah. Kita belum mengenal bagaimana Allah itu memberikan ujian kepada hambanya, bagaimana Allah itu memperhatikan hambanya, ya. Jadi ujian yang kita terima, ya, ini merupakan salah satu hal untuk bagaimana kita mengenal Allah jauh lebih dalam. Ya, itu yang pertama. Kalimat ini muncul karena kita merasakan Allah itu di mana? Ya. Apakah di mana Allah ketika aku sedang kondisi seperti ini, sedang kondisi di bawah, sedang kondisi bagaimana rasa kekecewaan itu sering muncul kepada hati kita. Ya. Ini yang mengakibatkan pertanyaan itu muncul. Dan pada akhirnya adalah persepsi kita, kemudian prasangka kita kepada Allah itu tidak menjadi prasangka yang baik, tapi malah menjadi prasangka yang buruk. Padahal di dalam Quran surat Al-Baqarah yang mungkin kita sudah hafal, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah itu, catat baik-baik ya, Allah itu tidak mungkin membebani seseorang itu kecuali hamba itu mampu. Ya. Ada pernyataan jelas. Itu kalimat yang sering terulang-ulang, tetapi ketika kita dalam kondisi sempit, seakan-akan ayat itu enggak ada. Ya, ayat itu enggak ada seakan-akan. Padahal ayat itu ketika kita baca dalam Al-Qur'an, ayat itu ada. Ya. Ayat itu menjamin bahwa Masya Allah ya, kalau kita teliti Al-Quran satu demi satu, kita tadaburi Al-Quran, itu luar biasa teman-teman sekalian. Ternyata problem kita atau permasalahan kita yang mungkin kita mencari solusi, itu ternyata sudah ada Allah. Allah sudah memberikan solusi dalam Al-Quran. Ya, kayak tadi, Allah tidak membebani hambanya, melainkan hamba itu mampu. Ya, jika Allah sudah berfirman seperti itu, maka kita yakin pasti itu akan kita bisa menjalannya dengan maksimal. Ya, kenapa kita seperti itu? Ya berarti kita belum mengenal Allah. Kita belum mengenal Allah sampai sejauh mana kita paham Allah itu sayang kepada kita. Ya, Allah itu memberikan ujian kepada kita itu tanda sayang, tanda cinta, bentuk perhatian, ya, bentuk cinta kasih, bentuk rindu kepada hambanya agar hamba itu sujud kepadanya. Yang mungkin hamba itu lama sekali tidak sujud, ya kan?
Allah tunggu nih, kira-kira kapan hamba ini kembali sujud kepadaku? Masih nggak sujud juga, masih istilahnya itu masih tidak memohon kepada Allah ya. Allah tunggu nih doa-doa dari kita semua. Tetapi kok lama? Kok lama tidak berdoa kepadaku? Kok lama tidak sujud kepadaku? Maka Allah kasih ujian. Untuk apa? Untuk mengingat kembali Allah. Ya, untuk kita beristighfar kepada Allah, untuk kita mengingat berzikir kepada Allah. Kemudian kita kembali kepada Allah. Seperti kondisi ujian seperti itu sebenarnya. Tetapi terkadang kita sebagai manusia biasa tidak melihat hal itu. Yang kita rasakan adalah kesedihan, kekecewaan, keterpurukan, merasa paling terdolimi, merasa paling yang tersakiti, merasa paling terkecewakan. Tidak ada yang paling kecewa di muka bumi ini selain aku, ya. Anggapan itu seperti itu. Itu manusiawi, ya. Tetapi jika kita mengenal Allah, teman-teman sekalian, itu bisa kita minimalisir pernyataan seperti itu. Ya, aku dalam keterpurukan seperti ini, berarti Allah sedang uji aku. Allah sedang melihatku nih. Ya, kira-kira apa yang akan Allah beri setelah ini? Ya, jangan sampai ketika kita merasa Allah nggak adil, ada persepsi seperti itu. Allah tidak adil. Allah merasa, ya Allah kenapa harus aku? Ya Allah, aku seakan-akan nggak mampu. Yang pada akhirnya adalah jalan pintas yang diambil. Ada yang mungkin kasus bunuh diri, ada yang mungkin ada kasus-kasus yang mungkin kriminalitas atau yang lainnya yang pada akhirnya itu memutus dari rahmat Allah, yang prasangka dari manusia, ya itu jalan pintas yang telah Allah tidak ridho, ya. Maka dari itu dalam Quran surat Al-Zumar, teman-teman sekalian, di ayat 53, ya ibadi, wahai hambaku, Allah masih panggil dengan kata-kata yang lembut. Ya ibadi, wahai hambaku, ya, janganlah kamu berputus asa dari rahmatku, ya, kembalilah kepadaku. Sesungguhnya aku ini maha mengampuni semua dosa-dosanya. Sesungguhnya aku, Allah, ya, ini maha mengampuni semua dosa-dosa. Ya, sesungguhnya Allah maha pengasih dan maha penyayang. Allah maha pengampun. Ya, konteks ini teman-teman sekalian, Allah yang mengatakan, Allah yang berfirman. Artinya kenapa kita harus kecewa? Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus berputus asa? Padahal rahmat Allah itu dekat. Tetapi sebagai manusia ini, tadi saya bilang bahwa pernyataan seperti ini itu seakan-akan kita tidak mengenal Allah. Padahal Allah itu sangat dekat. Sangat dekat. Ya, lebih dekat daripada urat nadi kita. Jadi bagaimana kita mengenal Allah sehingga kalimat kenapa selalu aku, ya, kita sampingkan terlebih dahulu. Ya, seakan-akan gini teman-teman sekalian. Kenapa harus aku ini adalah kalimat egois, ya? Seharusnya ujian ini bukan aku tapi orang lain. Itu kan egois sekali itu. Ya, ya Allah, kenapa kok harus aku yang menerima ini? Kenapa kok selalu aku bukan orang lain? Ini kan egois. Padahal Allah sendiri yang tahu sejauh mana kapasitas kita. Ya, bagaimana Allah itu tahu sejauh mana kita bisa menyelesaikan ini semua. Ya, padahal Allah itu tahu. Ya, sejauh mana sih hamba ini kuat? Sejauh mana sih hamba ini kembali kepadaku? Ya, bagaimana sih caranya hamba ini mendekat kepadaku? Allah itu melihat, mau melihat. Dan Allah itu, Masya Allah teman-teman sekalian, kalau teman-teman mudah Al-Quran, ya, kalimat pengampunan kasih sayang dibandingkan dengan kalimat azab, ya, siksaan, itu jauh lebih banyak kalimat pengampunan kasih sayang. Kalau teman-teman tahu jumlahnya itu ada sekitar 530 sekian. Ya, kalimat pengampunan, kalimat kasih sayang, kalimat rahmat, itu ada 530 sekian. Kemudian kalimat siksaan, kalimat azab, ya,
itu dalam Al-Quran itu tercatat 330 sekian. Artinya rahmat Allah itu jauh lebih luas, ampunan Allah itu jauh lebih luas. Ya, jika kita melihat kondisi seperti ini, maka teman-teman sekalian yang mungkin saat ini ada kekhilafan, ada dosa, ada kesalahan ya kepada Allah atau kepada sesama manusia, maka konteksnya satu, jangan pernah putus dari rahmat Allah. Jangan pernah putus. Karena Allah sudah berjanji ya bahwa aku akan mengampuni semua dosa-dosa. Ya, selama engkau bertobat kembali kepadaku. Jangan mengulangi hal itu lagi. Kalaupun kamu mengulangi lagi, kembali kepadaku, minta ampun kepadaku. Ya, minta ampun kepadaku. Saking baiknya Allah teman-teman sekalian di dalam hadis, ya, kita niat, ini niat ya, kita berbicara niat ya. Kita niat baik, masih niat ini ya, itu Allah dan malaikatnya langsung catat sebagai kebaikan. Masih niat itu. Ya. Ketika kita ada niat dosa, ya, Allah belum catat dan Allah dan malaikatnya belum catat. Ini bukti bahwa Allah itu sayang kepada kita. Allah itu tidak ingin kita masuk neraka, itu enggak ingin. Buktinya apa? Sebagai contoh, ya, Fir'aun. Kita tahu bagaimana bengisnya Fir'aun. Ya, Raja Fir'aun. Itu pun dikisahkan dalam Al-Quran. Bagaimana kejamnya Fir'aun. Ya, Allah kasih sayang bukan hanya satu nabi, dua nabi sekaligus. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah kasih dua nabi sekaligus agar apa? Fir'aun ini kembali ke jalan yang lurus. Ya, ke jalan yang hanif, yang lurus, yang Allah ridhoi, kepada Islam, kepada jalan yang selamat. Ya, kasih dua nabi sekaligus, bayangkan. Ini tanda bahwa Allah kasih sayang, Allah sangat sayang kepada hambanya. Ya, selama hamba itu hidup teman-teman sekalian di muka bumi ini, rahmat Allah itu tersebar luas, ampunan Allah itu tersebar luas. Maka dari itu jangan pernah putus dari rahmat Allah. Yang saat ini mungkin ada kekhilafan, yang mungkin saat ini ada kekecewaan kepada manusia, yang mungkin saat ini sedang sakit hati, mungkin ada kekhilafan yang teman-teman sekalian ini merasa, ya Allah, mungkin tidak mungkin dosaku diampuni. Tidak mungkin, itu bisikan setan teman-teman sekalian, yakin. Ya, selama masih ada di muka bumi, selama teman-teman yakin, ya, Allah itu bersama teman-teman sekalian, bersama kita semua. Ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ya, berapa banyak Al-Quran, ya, di dalam Quran surat Ad-Duha, ya, jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu, di ayat 3-nya. Ya, Allah tidak akan meninggalkanmu. Tenang, tenang. Ya, artinya apa? Allah bersama kita. Ya, jadi ini teman-teman harus kita merasakan kehadiran Allah. Bagaimana kita mencari perlindungan hanya kepada Allah saja. Ya, ini yang menjadi hal bagaimana kita mengenal Allah, itu poin utama kita. Ya, lalu teman-teman sekalian, ya, coba bayangkan teman-teman, ketika teman-teman hidup di masa Rasulullah, ketika di masa awal-awal dakwah, ya, pada saat itu belum ada sama sekali tentara yang kuat. Rasulullah belum memegang kebijakan. Rasulullah masih apa istilahnya itu, masih berada dalam kekhawatiran ketika berdakwah, ya. Kemudian para sahabat, para sahabiyah ketika itu banyak yang disiksa sehingga menjadi syahid di sana. Contohnya siapa? Ya, contohnya adalah Sumayyah. Ya, teman-teman nanti bisa cari ya kisah Sahabiyah Sumayyah. Sumayyah adalah ibu dari Ammar bin Yazid. Ya, Sumayyah itu merupakan Sahabiyah yang syahid pertama kali. Artinya mujahidah yang syahid ya pertama kali.
Bayangkan teman, siksaannya. Kita bayangkan ketika masa itu. Coba kita merasakan ketika merasa di zamannya Rasulullah, ya, merasa di zamannya Rasulullah. Ketika itu Sumayyah yang ketika itu budak bersama Ammar dan para budak lainnya, ya, disiksa oleh Abu Jahal. Ya, siksaan Sumayyah ini mengerikan teman-teman sekalian. Tangan kakinya diikat. Ketika itu Sumayyah ini lagi mengandung, ya, lagi mengandung. Abu Jahal memiliki tombak yang panjang dan tajam, ya. Kemudian Rasulullah lewat, ya, ya Sumayyah, bersabarlah, ya, bersabarlah. Allah telah menyiapkan surga kepadamu. Maka ketika teriakan lantang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, menusuknya, bayangkan, Sumayyah tergeletak di padang pasir, tangan kakinya diikat, ya, kondisi dalam mengandung, ditusuk pelan-pelan biar merasakan nyeri, sakit yang berlebihan, ya. Janinnya mati, janinnya syahid, Sumayyahnya pun juga syahid. Itu dilihat oleh anaknya Ammar bin Yazid. Bayangkan ketika saat itu. Maka jangan merasa kita itu merasa diuji sendiri, tidak. Ya, di dalam Quran surah An-Kabut ayat 2 dan 3 itu disampaikan, ya, apakah kamu merasa beriman tapi tidak pernah kami uji, padahal ujian itu sudah ada, ya, orang-orang terdahulu juga sudah diuji, malah jauh lebih pahit lagi, ya. Bagaimana mereka berdakwah, bagaimana para sahabat, para sahabiyah, ya, untuk menguatkan keimanannya, untuk menguatkan tekadnya, ya, agar menjadi hamba Allah yang lurus, agar menjadi istilahnya itu para pengikut Rasulullah, ya, tekadnya kuat sekali. Lalu kita diuji dengan mungkin, ya, pekerjaan, ekonomi, atau mungkin percintaan atau yang lain sebagainya. Kita sudah merasa dunia ini hampir runtuh, ya. Apa kita tidak sadar diri di sana, ya? Apapun ujiannya itu kita yakin pasti Allah akan menyelesaikan itu. Apa kita tidak malu teman-teman sekalian? Kita nih manusia itu Allah uji dengan berbagai macam, ya, dengan ujian. Apakah kita tidak malu teman-teman sekalian? Kalau Allah juga yang menyelesaikannya, bayangkan. Kita mengeluh, ya Allah, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa ya Allah? Kenapa harus aku? Kenapa bukan orang lain saja? Ya. Tapi Allah juga yang menyelesaikan. Lalu sebagai hamba ini banyak mengeluh, ya kan? Posisi kita itu banyak mengeluh, ya. Ketika kita sudah dilepas ujiannya, ya, kita berbangga diri seakan-akan ini adalah hasil keras, seakan-akan kita ini adalah orang yang berhasil menyelesaikan ujian itu. Padahal tidak, ya. Padahal tidak. Padahal yang menyelesaikannya juga Allah, tergantung tekad kita dan ikhtiar kita. Ya, kalau Allah tidak pernah mentakdirkan ujian itu selesai, tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Ya, karena ikhtiar kita, doa kita sejauh mana, ya, pada akhirnya Allah selesaikan ujian itu. Seperti kita kuliah, ya, kita kuliah. Kita tahu bahwa di kuliah itu pasti ada ujian-ujian untuk naik ke semester selanjutnya. Akhirnya skripsi dan wisuda, ya. Tetapi ketika kita mencoba mempraktikkan ini teman-teman sekalian, kita kuliah nih, ya. Kita sadar udah daftar nih. Kita kuliah. Kemudian dosen kasih ini, ya. Kita ujian ya besok ya. Loh, Pak dosen, kenapa harus aku? Berarti kan nggak paham dia. Kenapa harus ujian? Kalau dia tidak paham kalau itu ujian, yang penting ke tamasya, rekreasi, ya kan?
kita tahu teman-teman, semakin kita ujian step by step, ya, step by step, semakin lama tingkatannya itu semakin susah. Contohnya apa? Ketika kita kuliah skripsi, ya, itu berapa kali revisi? Itu susah, ya, susah. Berapa kali revisi, akhirnya kita tertunda bertahun-tahun seperti itu ya. Kemudian revisi lagi, ganti judul dan sebagainya. Kita uji sidang, ya, nggak lulus, revisi lagi, uji sidang lagi seperti itu. Ya, sama aja. Itu ujian dunianya seperti itu. Ya, pada akhirnya kita lulus, di wisuda, ya kan? Ujian. Ini namanya ujian. Ini ujian dalam dunia. Ya, kita setiap hari itu berada dalam ujian kehidupan. Seperti itu konteksnya. Maka lucu jika ada, ya Allah, kenapa aku diuji? Loh, kamu ini akan aku naikkan tingkatnya. Aku ingin naikkan derajatmu. Ya, kenapa kamu nggak mau diuji? Padahal sudah ada kaum-kaum sebelumnya, orang-orang terdahulu yang sudah kami uji dan mereka lulus. Ada yang tidak lulus juga. Ya, ini sebagai apa? Bentuk ketakwaan. Ya, bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Intinya seperti itu, ujian. Jadi pertanyaannya kita ganti, bukan why always me, why saja. Kenapa? Kenapa nih Allah kasih ujian seperti ini tuh kenapa? Jadi masuknya adalah ke introspeksi. Masuknya ke introspeksi, bukan menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa aku uji seperti ini? Kenapa engkau uji aku seperti ini? Ya Allah, pasti ada kesalahan yang pernah aku lakukan, ya Allah, ketika sehingga engkau mengujiku seperti ini. Ya, ya Allah, kenapa engkau uji aku dengan misalnya kekecewaan? Kenapa ya Allah? Bukan kenapa selalu aku lagi, tapi kenapa? Oh, mungkin aku pernah mengecewakan orang lain, ya, sehingga hukum itu kembali kepada kita. Bahwa tidak ada hukum yang tidak berbalas, teman-teman. Pasti berbalas. Ya, maka siapapun yang didolimi, ya, bersabarlah, kuatkan hatimu. Bagaimana Rasulullah ketika pada saat itu ujinya sabar. Dan bagaimana kita merasakan kemenangan itu? Sabar. Ya. Dan introspeksi, evaluasi. Kenapa aku kesandung ya? Oh, ternyata kakiku ini dulu pernah nendang ayam misal. Ternyata kakiku ini pernah nendang adikku. Aku mungkin pernah nendang apa gitu. Temanku atau lain sebagainya. Ini kesandung. Introspeksi, jadinya kita introspeksi, evaluasi. Kenapa? Pertanyaannya. Ketika banyak kenapa, ya Allah, kenapa ya Allah, akhirnya apa? Hati kita jauh lebih luas, hati kita jauh lebih tenang, pertolongan itu semakin cepat datang, semakin kita bergemuruh tidak ikhlas, tidak ridho terhadap ujian dari Allah, ya, Allah, solusi itu akan jauh lebih susah. Solusi itu jaraknya sebenarnya dekat, ya. Tapi karena kita tidak ridho akan ujian Allah, maka Allah kasih jeda sedikit agar engkau bersabar atas ujianku. Ya. Kenapa sih ditunda? Karena Allah itu senang melihat kita berdoa kepada Allah. Ya, coba kita bayangkan. Bayangkan saja sementara. Ketika kita sedang berhenti di lampu merah pemberhentian, ya. Kemudian ada pengamen nih. Ada pengamen, atau ketika kita makan, ya, di lesehan. Kemudian ada pengamen yang suaranya, mohon maaf, tidak enak. Ya, apa yang kita lakukan? Ya, kasih uang cepat-cepat biar orang itu minggir. Ya, coba bayangkan kalau enak suaranya. Ya, kita kasih uang, kita nggak dikasih uang dulu, kita tunggu suaranya apa namanya yang indah itu bernyanyi. Ya, sampai tunggu baru kasih uang. Nah, seperti itu sebenarnya. Justru hati-hati kalau kita apa-apa langsung dituruti oleh Allah padahal kita ini banyak dosa, hati-hati. Hati-hati. Ya, jangan-jangan itu merupakan salah satu istidraj. Ya, nih, kasih. Allah biarkan itu. Allah biarkan.
Ya, Allah biarkan, biar semakin lupa kepadaku, biar semakin jauh kepadaku. Ketika suatu saat jatuh terjerembab. Ya, bagaimana dengan kondisi orang beriman? Dia ridho, dia ikhlas. Ya, jadi Allah suka, bukan Allah tidak memberikan solusi, tidak, tapi Allah suka melihat hambanya memohon kepadanya. Jadi teruslah berkhusnudzon kepada Allah, jangan pernah berhenti. Ya, suatu saat engkau akan tahu, suatu saat engkau akan memahami, oh ternyata aku dulu loh pernah melewati ujian seperti ini. Ya, ternyata aku alhamdulillah bisa melewati ujian seperti ini. Ya, masya Allah. Ya, ternyata aku pernah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ya, terima kasih. Ketika ada saudaranya seiman yang pernah ujiannya hampir sama dengan kita kasih nasihat. Ya, aku dulu pernah seperti kamu. Ya, bersabarlah. Insya Allah pertolongan Allah itu sangat dekat. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Hati kita ridho, hati kita lapang. Karena ujian itu sesuai dengan hati kita. Ya, hati itu sesuai dengan prasangka kita. Ya, ketika kita berprasangka baik kepada Allah, ya, maka pertolongan Allah sangat cepat. Ya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan hati kita, pikiran kita, akal kita berkhusnuzon kepada Allah agar Allah ridho kepada kita pun ridho terhadap ujian yang Allah berikan. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, teman-teman mungkin ada di sekitar kita yang saat ini sedang ditimpa musibah, ya, yang ditimpa kesedihan yang tiada hentinya, sehingga bingung untuk curhat kepada siapa, sehingga seakan-akan tidak ada tempat untuk menyampaikan sesuatu unek-uneknya, tidak ada tempat untuk bersandar, maka bersabarlah. Bangun di sepertiga malam, sholatlah. Sholatlah, memohon kepada Allah. Ya, kepada Allah. Kita itu sedang diuji. Tanda kita tidak diuji itu apa? Mati, itu aja. Ya, Allah wafatkan kita itu selesai ujian. Ya, selesai ujian. Tinggal kita mempertanggungjawabkan kepada Allah dan miliaran manusia menyaksikan itu semua, bagaimana perilaku kita selama ini di dunia. Maka dari itu, ya, ini rahasia, ya, ini rahasia. Jangan dibilangkan siapa-siapa. Ya, mau nggak kita Allah jaga aib kita di dunia mau di akhirat? Ya, pasti mau. Caranya apa? Bangun di sepertiga malam, ya. Karena di sepertiga malam kita melaksanakan sholat, kita memohon bermunajat kepada Allah, itu berduaan kita. Maka ketika di padang mahsyar dan hari penghakiman nanti teman-teman sekalian, ya, itu kita hanya berdua saja dengan Allah. Manusia dan para malaikatnya nggak tahu hisab kita. Masya Allah, teman-teman sekalian. Makanya salat tahajud itu berat, ya. Salat tahajud itu berat, teman-teman sekalian, karena hikmahnya itu luar biasa, karena faedahnya itu luar biasa. Ya. Jadi kita bisa, bagaimana hati kita ini bisa lembut menerima semua keridhaan Allah. Ya. Tentu kita malu, ya, ketika kita ditonton oleh miliaran orang di seluruh muka bumi ini, perilaku kita, ya, yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita menyelesaikan semua ujian dari Allah, ya, ditampilkan semua di sana, ya. Tapi ada satu saat, suatu kondisi di mana kita hanya berdoa kepada Allah, meskipun itu di padang mahsyar di hari penghakiman. Bagaimana kita bisa istiqomah salat tahajud? Ya, ini intermezzo. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah salat tahajudnya agar Allah menenteramkan hati kita. Ya, Allah menenteramkan hati kita. Ya. Hikmahnya luar biasa ketika kita paham, teman-teman sekalian, bahwa ujian ini ujian yang gini, ya. Kita itu seakan-akan
eh, merasa kalau kita itu paling ahli dalam segala hal. Ya, kita merasa kita itu paling ahli dalam segala hal. Yang pada akhirnya adalah kesombongan itu muncul. Ya, kesombongan itu muncul. Siapa contohnya? Korun. Ya, Korun. Korun mengatakan bahwa seluruh kepintarannya, kecerdasannya, harta yang dia miliki pada saat ini itu hasil jerih payahnya. Ya, sehingga Allah tenggelamkan bersama hartanya, ya, untuk menandakan bahwa tidak ada, ya, yang lebih kuasa, ya, tidak ada kesombongan yang abadi, yang pantas untuk sombong hanya Allah. Kita hamba, kita lemah, maka apa yang perlu kita sombongkan? Ya, ujian yang mungkin berhasil pada saat ini kita lolos ujian itu, ya, itu maka tanda Allah memudahkan. Allah memberikan jalan, ya, Allah memberikan jalan atas kemudahan yang telah kita lakukan. Maka jangan sampai ada hati dalam hati kita terbesit, ya, kesombongan. Ketika ada kesombongan sedikit saja, maka astagfirullah, ya Allah, ampuni hamba. Ya Allah, jangan sampai kesombongan ini merajalela dalam hatiku. Ya Allah, ampuni hamba jika hamba selama ini melukai saudara, saudari hamba sama muslim, ya Allah. Jangan sama muslim, sama manusia saja, ya, itu harus menjaga hubungan baik. Ya, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita saling support dengan yang lainnya dalam hal kebaikan, ya, saling membuat satu gerakan untuk kebaikan. Inilah yang dimaksudkan bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bersilaturahim dengan yang lainnya, ya. Jangan sampai dosa-dosa kita atau kekhilafan kita, ya, mereka minta pengadilan langsung kepada Allah, segera minta maaf, ya, ketika kita mungkin ada kekhilafan. Jangan sampai ketika di hari penghakiman nanti kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Siapa itu orang-orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu ketika, ya, ketika kita memiliki salah kepada sama manusia tapi kita tidak minta maaf, minta ridhonya, ya, maafkan, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Bisa jadi setelah ini, ya, saya Allah panggil, kan kita tidak tahu, ya. Maka saling ridho, saling minta maaf kepada saudara-saudari kita, ya, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan teman kita, dengan teman karib kita, ya, kita minta maaf, ya, agar kehidupan dunia ini, ya, selesai dan tidak ada tanggungan lagi. Amal kita banyak, ya, ketika di akhirat ditimbang banyak sekali timbangan amal kita. Kemudian ada satu orang, ya Allah, si fulan ini dulu pernah menghinaku, ya Allah. Aku minta penghakiman. Ya sudah, berikan amalnya kepada si fulan yang terdolimi. Begitu juga selanjutnya, terus akhirnya amal kita seimbang dengan dosa kita, amal kebaikan kita. Datang orang terakhir, ya. Ya Allah, dulu si fulan ini melakukan keburukan kepadaku, ya Allah. Aku mohon penghakiman-Mu, ya Allah, secara adil, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Maka ketika itu, ya, tinggal amal kebaikan habis, ya, tinggal dosa. Dan ada orang lagi datang, ya Allah, dia pernah mendolimiku dulu, ya Allah. Aku minta penghakiman-Mu yang adil, ya Allah. Si fulan amal kebaikan sudah habis. Kalau begitu, amal jelekmu aku ambil dan ditimpakan kepada si yang mendolimi tadi. Bagaimana? Itulah orang yang bangkrut, teman-teman sekalian.
Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Maka dari itu, ujian yang telah Allah berikan ini bukan untuk kita semakin naik, tapi semakin merendah. Maka dari itu ketika kita menyelesaikan ujian yang Allah berikan, ya, jangan sampai ada rasa sombong dalam hati kita. Ya, tetap bersyukur kepada Allah. Kesuksesan yang kita alami pada hari ini, detik ini, ya, itu bukan karena kita pintar cerdas, bukan. Itu hanya berapa persen saja, ya. Tapi itu berkat setelah Allah izinkan, Allah titipkan kepintaran itu kepadamu, Allah titipkan kekayaan itu kepadamu, Allah titipkan kecerdasan itu kepadamu. Titipan. Ya. Lalu apa yang kita sombongkan? Ketika kita wafat, ya kita hanya pakai kain kafan, sudah. Yang menemani kita siapa? Hanya amal-amal kita. Maka beruntunglah yang di dunia amal baiknya luar biasa banyak. Ya, dia akan menjadi penolong kita nanti, teman kita, teman akrab kita, teman karib kita. Ya. Jadi itu teman-teman sekalian harus kita renungkan bersama-sama. Jangan sampai ada lagi kenapa harus aku, tapi kenapa? Cukup kenapa? Karena itu akan kembali kepada diri kita, introspeksi kepada diri kita, akhirnya kita lebih rendah hati lagi, lebih ridho lagi kepada semua ketetapan yang telah Allah berikan, ya. Semua orang-orang soleh, semua para sahabat, semua para sahabiah, teman-teman sekalian, ya, semua ridho atas ketetapan yang telah Allah berikan. Maka dari itu, ketika mereka berperang, berjihad, sudah semuanya mereka lepaskan, mereka ridho, ya, mereka akan bertemu hidup yang kekal, hidup yang abadi, ya, karena sudah ridho hatinya, sudah lapang hatinya, tidak sempit, ya. Jadi inilah yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi ada hikmah yang luar biasa, teman-teman sekalian. Saya catat ada 3 hikmah dari tema pada malam hari ini. Yang pertama adalah karena tadi pernyataan kenapa harus aku itu adalah kalimat kita tidak mengenal Allah, ya. Ganti kalimatnya menjadi kenapa. Ketika kita kenapa tadi, ya, ada introspeksi sehingga kita mengenal Allah lebih dalam. Itu hikmah yang pertama. Ya, kita lebih mengenal Allah. Kita lebih mengenal, oh ternyata Allah itu dekat. Allah itu Maha Pemberi solusi. Allah itu sayang kepada kita. Ya, Allah itu sangat cinta kepada hambanya. Ya, rahmat Allah itu luar biasa. Kalau kita mencoba merenungkan, ya, nikmat Allah itu, ya, kita nangis, teman-teman. Bayangkan, kita setiap hari dikasih oksigen oleh Allah, ya. Coba kita di rumah sakit, berapa satu tabung oksigen? Ya, kita bebas menghirup oksigen. Ya, jantung ini berdetak terus, tidak berhenti. Meskipun kita tidur, berdetak terus. Menyalurkan ke peredaran darah hingga menghasilkan oksigen masuk ke otak kita. Ya, kita gerak refleks seperti ini, kita ngomong seperti ini. Ini karunia Allah yang luar biasa. Inilah kita mengenal Allah jauh lebih dalam. Bagaimana kita mensyukuri meskipun itu ujian yang mungkin itu membuat kita kecewa, yang membuat kita sakit hingga saat ini. Ya, itu ujian. Harus ridho kita. Dan bagaimana kita memperbaiki diri? Bukan kita pasrah. Ya. Setelah kita memperbaiki diri baru kita tawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang telah antum lalui dulu, ya. Dulu, Ani kuatkan lagi, dulu yang mungkin ada kekhilafan, masa depan itu masih banyak perbaikan. Maka segera kembali kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Ya, jangan sampai hari ini adalah hari terakhir kita. Ya, jangan sampai hari ini adalah hari kita tidak memaafkan saudara-saudari kita. Ya, segera cari saudara-saudari kita, segera cari orang tua kita, segera cari pasangan kita untuk meminta maaf. Ya, hubungan dengan Allah kita selesai, Allah pasti ampuni. Tapi hubungan muamalah
sama manusia, teman-teman sekalian, ini perlu diperhatikan. Ya, perlu kita kuatkan kembali. Jadi ganti kalimat kenapa selalu aku, gantilah kenapa. Cukup itu saja agar kita introspeksi. Yang kedua adalah kita jadinya lebih tahu ternyata Allah itu percaya banget sama kita. Percaya. Allah itu percaya dengan kita. Allah itu percaya dengan kita. Gak mungkin Allah kasih ujian itu gak percaya sama kita tuh gak mungkin. Nihil itu. Pasti percaya dengan kita. Ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, itu kalimat kepercayaan Allah kepada hambanya. Itu Allah bukti percaya kepada kita. Ya. Lalu kita protes. Subhanallah. Betapa malunya kita. Allah itu percaya sama kita. Rob yang maha kuasa, yang maha pemilik alam semesta, yang maha raja, ya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, percaya kepada hamba yang lemah. Bayangkan, percaya kepada kita bahwa kita bisa menyelesaikan masalah itu, bisa selesai itu masalah. Dan yang menyelesaikan adalah Allah sendiri. Bayangkan, apa enggak malu kita? Apa enggak malu? Coba renungkan. Coba renungkan kita. Ini perlu perenungan teman-teman sekalian. Ya, Allah itu percaya banget sama kita. Ya, Rob, ya, Masya Allah, ya, ini kasih sayang Allah teman-teman. Kita sama-sama manusia saja itu menunjukkan kepercayaan itu susah, masih mikir-mikir, ya. Tapi ini Allah percaya kalau kamu itu, ya hambaku, ya ibadi, wahai hambaku yang kusayang, ya, kamu itu bisa. Ayo, bisa. Pasti bisa kamu. Ya, aku nggak jauh dari kamu, aku dekat. Aku dekat banget. Ya. Aku lebih dekat dari urat lehermu, urat nadimu. Aku dekat banget. Lalu apa yang kamu khawatirkan, wahai hambaku? Ya, engkau memohon maaf, engkau memohon ampun, aku ampuni. Engkau memohon rezeki, aku berikan rezeki. Ya, engkau ingin ujian ini selesai, aku kasih selesai. Ya, aku kasih selesai. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Kamu hanya menjalankan saja. Ya, sisanya aku, hambaku, sisanya aku. Ya, sisanya aku. Lalu apa yang kamu khawatirkan, wahai hambaku, yang aku sayang, yang aku cinta? Kenapa kamu khawatir? Ya, ini butuh perenungan. Ya, saya beberapa kali membaca itu tuh netes air mata itu. Ternyata Allah itu percaya. Ya, kondisi kita saat ini itu, yang mungkin saat ini kita ditimpa ujian yang luar biasa, Allah itu percaya bahwa kita bisa menjalani ini. Yang menyelesaikan itu Allah. Kita ikhtiar dan tawakal, itu aja. Ya, masa kita masih protes kepada Allah? Kan lucu. Apa kita nggak malu? Nah itu. Ya. Yang maha kuasa, yang maha agung, yang memiliki Asmaul Husna 99 nama yang terbaik, ya, percaya kepada hamba yang lemah seperti ini. Ya. Bayangkan, percaya. Lalu kenapa kita masih tidak percaya kepada Allah? Oh, kenapa kita masih tidak ridho? Kan seperti itu. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, Allah itu nggak pernah ngebiarin hambanya sendirian, itu nggak pernah. Meskipun kita berada di ruangan yang sangat besar, kita sendirian, Allah itu nggak ngebiarin kita sendiri. Ya, contohnya apa? Ketika kita berbuat ingin berbuat kemaksiatan, ketika kita sendirian, ya, Allah Maha melihat. Ada bisikan setan, ya. Kita ingin nih. Apa kata Allah? Ya malaikat, jangan catat dulu. Jangan catat. Mungkin dia akan bertobat. Ya, jangan catat dulu. Ya, tunggu. Ya, tunggu. Kata Allah seperti itu kepada para malaikat.
Ya, tenang. Ya, jangan jangan catat dulu. Kemudian hamba itu melakukan kemaksiatan. Hamba itu kemaksiatan. Jangan catat dulu malaikat. Setelah ini dia akan taubat. Ya, dan jangan disampaikan kepada seluruh makhluk. Jangan. Ini hanya rahasia. Jangan, ya, jangan dicatat meskipun dia sudah melakukan kemaksiatan. Ya, pasti setelah ini dia akan bertobat. Ya, kemaksiatan lagi, bertobat lagi, masih bertobat lagi. Ketika dia bertobat teman-teman sekalian, baru diviralkan sama Allah. Lihat, hambaku bertobat kepadaku. Lihatlah seluruh makhluk yang ada dalam semesta. Lihatlah para malaikat. Hambaku ini bertobat kepadaku, memohon ampun kepadaku. Ya Allah. Ya, dosa tidak dicatat, niat. Ya. Ketika taubat Allah viralkan. Allah viralkan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ketika Allah sudah mencintai hamba tersebut, seluruh makhluk di muka bumi ini pasti akan mencintai hamba itu. Ketika Allah sudah murka kepada hamba tersebut, seluruh makhluk akan murka kepada hamba tersebut. Maka kita jemput cinta Allah. Ya Allah gak ngebiarin kita sendiri. Ya, ketika kita merasa sedih, kecewa, ya Allah gak ngebiarin kita sendiri. Ya, Rasulullah saja teman-teman sekalian, itu ketika di padang mahsyar, ya, ketika seluruh padahal jaminan Allah kepada Rasulullah adalah seluruh para nabi dan seluruh umatnya para nabi tidak akan masuk surga dulu ya Muhammad sebelum engkau dan para umatmu masuk duluan. Bayangkan. Ya, Rasulullah itu masih mencari kita sampai di dalam neraka. Ya, masih mencari. Menunggu kita. Rasulullah tidak akan pernah masuk surga sampai semua umatnya berkumpul. Rasulullah tunggu. Kita Rasulullah bagaimana dengan Allah? Ya, Rasulullah tunggu sampai semua berkumpul umatnya bersama-sama masuk surga. Ya Allah, tidak ada agama yang sempurna selain Islam. Masya Allah. Ya, jadi inilah perenungan yang mungkin harus kita sadari bersama-sama bahwa ampunan dan rahmat Allah itu dekat. Di dalam Al-Quran yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kalimat ampunan dan rahmat itu jauh lebih banyak dibandingkan kalimat azab dan siksaan. Ya, kalimat rahmat dan ampunan sejumlah 530 sekian dan kalimat azab dan siksaan itu hanya 330 sekian. Bayangkan. Ya, Al-Quran. Ya, inilah penyembuh as-sifa. Ya, penyembuh hati, penyembuh kolbu kita. Lalu bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran? Apakah hari ini teman-teman sekalian sudah membaca Al-Quran? Satu ayat saja sudah? Ya. Apakah teman-teman sudah membaca Al-Quran? Apakah teman-teman sudah melaksanakan sholat tepat waktu pada hari ini? Apakah teman-teman sudah sholat? Ya, kan itu. Ya. Allah cuma menunggu sholat kita 5 waktu, gak sampai 5 menit. Ya, kalau bacanya Al-Ikhlas gak sampai 5 menit, apalagi sholat subuh. Ya, paling notok 2 menit. Lalu kita bandingkan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita yang saat ini masih ada dalam diri kita. Ya, nggak ada apa-apanya. Kita malu sebagai hamba ini. Ya, kita malu teman-teman. Kita banyak hilaf. Kita banyak dosa. Ya, tapi Allah masih sayang kepada kita. Coba kalau sama manusia, kita pernah nipu saja, kita pernah berbuat kesalahan kepada dia, ya, nyapa pun tidak. Inilah bedanya teman-teman sekalian. Kalau kita takut kepada manusia,
kepada makhluk, kita menjauh. Tapi kalau kita takut kepada Allah, justru mendekat. Kita mendekat kepada Allah. Justru momentum itulah Allah itu sangat suka kepada kita. Ya, apa yang kamu mau sampaikan, sampaikan. Bilang-bilang, apa hambaku? Apa? Ya, kalimat sederhananya kayak gitu. Ini untuk menunjukkan kecintaan Allah kepada hambanya. Mau apa bilang? Mau apa bilang? Mau ini? Oke, aku kabulkan. Tunggu ya, kamu belum siap. Nanti akan aku kabulkan. Tunggu kamu siap dulu, baru aku kabulkan. Kalau kamu sudah siap, wahai hambaku, ya, aku kasih. Tenang saja. Bahasa sederhananya gitu. Ya. Ya Allah, kok belum dikabulkan? Hambaku, kamu belum siap. Nanti ya, sabar. Kalau enggak di sini di dunia, aku sudah siapkan nanti di surga nanti untukmu. Ya, indah. Ya, usnudonlah kepada Allah yang suudon. Kepada sesama muslim saja kita dilarang untuk suudon. Ya, apalagi kepada Allah. Ya, ketika kita ditimpa sesuatu, pasti wah Allah gini. Pola pikirnya kita rubah ya. Mulai saat ini, mulai detik ini, pola pikir kita mulai dirubah. Ketika kita sedang diuji, artinya Allah sedang melihat kita, memperhatikan kita, sedang fokus, sedang sayang kepada kita, bukti cintanya Allah. Coba, itu kita rubah paradigma, kita pola pikir kita rubah. Ya, sehingga kita lebih ridho lagi, ya. Ridho lagi kepada apa yang telah Allah berikan. Ya. Apa yang berbicara di depan kalian semua di sini, ya, ini juga tidak sempurna. Ya. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya. Jadi ujian yang saya terima belum tentu sama dengan teman-teman. Ya. Jadi semua itu sudah ada porsi masing-masing. Tidak ada manusia yang belum pernah diuji, itu tidak ada. Tidak ada. Pasti semuanya mendapatkan ujian. Untuk apa? Menunjukkan ketakwaan. Ya. Tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Ibadah. Jadi pertanyaannya adalah, ayo perbaiki diri yuk. Mumpung kita masih diberikan waktu oleh Allah, ayo sesama manusia, ya, sama saudara kita, sama teman kita, teman karib kita, tetangga kita, orang tua kita, pasangan kita dan sebagainya. Ayo kita berbuat baik. Ya, insya Allah kasih balas yang terbaik. Ya, renungkan itu teman-teman sekalian, bahwa kalimat tadi di dalam Al-Insyirah, ya, sesudah, bayangkan 2 kalimat terulang. Ya. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Diulangi lagi di ayat selanjutnya. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu Allah yang sampaikan 2 kali. Itu janji Allah. Ya, 2 kali teman-teman sekalian. Ini menandakan ketika kita sulit pasti Allah akan berikan kemudahan. Jadi terus berhusnudzon kepada Allah, mentadabburi Al-Quran agar kita lebih dekat kepada Allah. Ya, minimal kalaupun tidak bisa 1 juz per hari, 1 lembar. Kalau enggak bisa 1 lembar, 1 halaman. Kalau tidak ya 10 ayat lah minimal. Ya, kalau enggak ya 1 ayat untuk Al-Quran, tutup. Yang penting mata kita ini per hari itu membaca Al-Quran. Ya, kemudian sholatlah. Jangan sampai engkau menunda sholat. Ketika engkau menunda, ya, ternyata itulah ajal yang sudah dekat. Kita diwafatkan Allah belum melaksanakan sholat, padahal sudah waktunya. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu teman-teman sekalian, materi pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini merupakan salah satu hal yang bisa menjadi renungan kita bersama, dan mudah-mudahan ini menjadikan pesan untuk yang bicara pada saat ini
agar terus Allah berikan kesabaran dan agar terus Allah berikan kekuatan dalam menjalani setiap kehidupan yang telah Allah berikan. Dan mudah-mudahan kita sama-sama ridho, sama-sama ikhlas kepada apa yang telah Allah tetapkan dan kepada saudara-saudari kita. Ya, jadi insya Allah itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya tutup sementara. Saya kembali kepada host. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.